Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bangga. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tema keempat tentang sehat itu penting. Subtema kedua, pembelajaran kelima. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan IPA tentang gangguan organ peredaran darah, muatan bahasa Indonesia tentang isi dan amanat pantun, serta muatan SPDP tentang pola lantai. Anak-anak, seperti yang kalian lihat, Edo terbaring di UKS. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian, Edo beristirahat di ruang UKS. Edo masuk UKS karena tekanan darah rendah. Tahukah kalian penyebab darah rendah itu apa? Mari kita simak tentang berbagai macam gangguan peredaran darah. Salah satunya adalah darah rendah. Darah rendah atau hipotensi atau tekanan darah rendah adalah suatu keadaan ketika tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normalnya. Penyebab dari tekanan darah rendah ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor usia, faktor pengobatan, dan kondisi cuaca. Selanjutnya, selain tekanan darah rendah, kita juga akan mempelajari tentang berbagai macam gangguan organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah di bagian jantung atau arteri koroner tersumbat, sehingga peredaran darah di sekitar jantung menjadi tidak normal. Penyebabnya adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung dikarenakan oleh lemak. Yang kedua ada hipertensi. Kalau tadi Edo itu terkena hipotensi atau tekanan darah rendah, sekarang kita akan ngomong tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu sebuah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai lebih dari 130/80 mmHg atau lebih ya. Penyebab hipertensi antara lain karena stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Yang ketiga ada sklerosis, yaitu gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Penyebab dari sklerosis adalah terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat ada varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena. Penyebab dari varises sendiri adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Varises umumnya terjadi pada bagian betis. Yang kelima ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normalnya. Penyebab dari anemia adalah peredaran darah akibat pendarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh, dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Kemudian yang keenam ada hemoroid atau ambeien atau wasir, yaitu pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus. Penyebabnya adalah pembengkakan pembuluh darah di dalam atau di sekitar anus. Kemudian yang ketujuh ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Penyebab dari hemofilia adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Untuk hemofilia ini kemarin kita sudah belajar termasuk dalam faktor gangguan peredaran darah yang keturunan ya. Yang kedelapan adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia adalah kondisi ketika sel darah menjadi abnormal atau ganas. Penyebab dari leukemia adalah kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi tentang faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan. Pepatah mengatakan,
health is not everything, but without health, everything is nothing. Yang artinya, memang kesehatan bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya takkan ada artinya. Ya, menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama adalah faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Di antara 4 faktor ini, faktor perilaku adalah penyumbang yang paling besar yang mempengaruhi kesehatan manusia. Banyak gangguan-gangguan organ peredaran darah seperti jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes meletus, dan sebagainya yang disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak sehat. Ya. Maka dari itu, kita semua harus menjaga kesehatan dengan cara menggerakkan anggota tubuh kita. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan menjadi lebih indah. Dalam menari, kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Pada tema sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai pola lantai. Pada pembelajaran 2 di subtema ini, kamu juga sudah mengenal tentang properti tari. Sekarang, mari kita ingat kembali tentang pola lantai tersebut. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu pola garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan pola garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Ya. Contoh pola garis lurus yaitu pola vertikal. Ya, vertikal berarti ngadep seperti ini ya. Kemudian ada pola diagonal, pola horizontal, dan sebagainya. Sedangkan pola garis lengkung contohnya adalah pola oval seperti ini. Ya. Bisa pola melingkar, setengah lingkaran, atau pola membentuk huruf S. Ya. Anak-anak, seperti yang kalian lihat, ada Dayu, Siti, Lani, dan teman-temannya yang sedang belajar menari. Ini adalah tugas pertama kalian. Yang pertama, apa alat yang digunakan Siti dan teman-temannya untuk melakukan gerak tari? Di sini ada alat ya. Nah, ini namanya alatnya apa? Yang kedua, bagaimana Siti dan teman-temannya menggerakkan propertinya? Dan yang ketiga, pola lantai apa yang diperagakan Dayu, Siti, dan teman-temannya? Ya, di sini ada 2 pola lantai, setidaknya ada 2 pola lantai. Kalian lihat di sini polanya seperti apa kira-kira? Kemudian, tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish ada di depan toko Jaya. Sambil menaiki sepatu roda, Edo dan Udin pun berpantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Ini adalah tugas kedua kalian. Kalian lihat tadi Edo dan Udin menyampaikan atau membacakan pantun. Tugas kalian adalah apa isi dari pantun yang disampaikan oleh Edo dan Udin. Kemudian tuliskan amanat dari pantun yang disampaikan Edo dan Udin. Itu adalah tugas kedua kalian. Oke? Nah anak-anak,
akhirnya kita sampai pada akhir di pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Kemudian untuk materi atau hal-hal penting yang kalian dapatkan, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian sebagai bahan belajar kalian di rumah. Ya, jangan lupa tugasnya kalau sudah dikerjakan kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.